cuaca hari ini lumayan cerah ya. Cocok nih kita buat kerja kelompok. Iya bener, kita ketemu aja yuk ke sana. Ayo. Iya, katanya kemarin bilang Ella besok mau ada penyuluhan gempa bumi di aula. Kalian mau ikut nggak? Ikutan dong. Ikutan. Pasti dong, aku kan yang ngasih tahu. Masa aku yang nggak ikut sih? Iya, tapi kalian tahu nggak sih kalau misalkan gempa bumi di Indonesia ini lagi tinggi banget kejadiannya. Jadi nggak ada salahnya juga kalau kita ikutan. Iya ya. Iya benar. Siapa tahu nanti kita ngalamin pas sudah penyuluhan. Iya lah, nggak boleh kayak gitu. Gitu. Oke teman-teman semuanya, selamat siang. Siang. Baik, perkenalkan saya Ibu Novi. Di sini kita akan membahas atau mengulik-ngulik terkait gempa bumi. Karena saya lihat kalau misalnya di Indonesia ini adalah rawan atau resiko bencana, betul? Betul. Itu adalah gempa bumi ya. Jadi atau bisa disebut dengan zona ring of fire. Teman-teman semuanya, kalau misalnya suatu saat ada gempa bumi, jangan panik. Kalian bisa lindungi kepala kalian dengan benda keras dan berjongkok sambil keluar dengan tenang. Seperti itu kalau misalnya terjadi gempa bumi ya teman-teman. Iya. Nah, setelah saya menjelaskan tadi, ada yang mau ingin ditanyakan? Saya Bu. Boleh. Jadi Ibu, perkenalkan nama saya Ina. Saya izin bertanya ya Bu. Tadi kan Ibu udah ngejelasin, itu kan di dalam ruangan ya. Tapi kalau semisal posisi kita ada di luar ruangan seperti halaman kampus, itu apa aja yang harus kita lakukan? Oke, pertanyaan bagus ya dari Ina. Kita tepuk tangan dulu untuk Ina. Oke, tadi bagus banget pertanyaan Ina bahwa tadi kan saya ini menjelaskan di dalam ruangan. Nah, kita akan mengulik terkait di luar ruangan bagaimana sih. Nah, di luar ruangan ini kalian bisa, kan ada titik kumpul. Nah, kalian bisa berjalan dengan tenang ke titik kumpul yang ada. Kan kalau misalnya di sini tuh adanya di depan masjid, betul? Betul. Nah, depan masjid ini misalnya kalian harus menghindari seperti misalnya tiang listrik, pepohonan, terus bangunan tinggi, karena itu benar-benar resiko tingginya untuk terkena misalnya listrik, aliran listrik yang kuat. Takutnya kan ada konslet atau gimana seperti itu. Jadi kalian harus berjalan dengan tenang saja dan sampai titik kumpul. Ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu, udah jelas. Oke. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya cukup, mungkin penjelasan saya terkait mitigasi bencana kayak gempa bumi ini sudah selesai. Maaf jika perkataan saya ini ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sih ya, di depan ada tukang kirim sama cilok. Ayo kita beli. Tadi seru ya, Wul. Aku jadi ingat kejadian kemarin deh. Ada yang gempa di daerah sebelah. Untung nggak parah. Iya sih seru, tapi kita tuh harus siap gitu. BTW tugas kamu udah selesai belum? Belum, nanti ku buat. Bentar deh. Lihat, itu di bawah ada banyak orang. Kita ke bawah yuk. Ayo boleh. Akan pergi ke lokasi dan kumpul di titik kumpul. Siap.
kontrol dan koordinasi, pastikan semua mendapat arahan yang jelas. Setiap sektor mendapatkan arahan yang jelas. Dan jangan sampai ada korban yang tertinggal di dalam gedung. Baik, Komandan, kami akan mengamankan jalur evakuasi dan mengarahkan seluruh penghuni untuk berkumpul di titik kumpul. Oke, tim evakuasi pastikan jalur tangga aman, jangan gunakan lift ketika evakuasi berlangsung. Siap koordinator, saya akan melihat tangga utama dan tangga darurat untuk proses evakuasi. Oke, utamakan keselamatan tim. Jika ada kerusakan struktur, tolong laporkan segera. Baik, kami tim medis bersiap di titik kumpul untuk menerima korban. Tolong kabari segera. Oke, fokus utama adalah cepat dan aman. Gunakan komunikasi menggunakan HT untuk melaporkan setiap kejadian. Baik, lanjutkan. Semua tim siaga penuh. Pastikan komunikasi antar tim berjalan dengan lancar. Paham? Siap, paham. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ayo, semangat. Lanjutkan. Semuanya. Izin Ibu, kami dari Liputan Klasi akan mengeliput berita di lokasi kejadian. Apakah diperbolehkan? Boleh, dengan syarat teman-teman yang akan melakukan liputan tetap mengikuti instruksi dari petugas. Dan di mana lokasi yang aman untuk kita liput? Teman-teman diharapkan untuk menghindari area bangunan dan area reruntuhan karena kondisi sedang tidak stabil. Dan untuk area peliputan, teman-teman bisa menggunakan area selatan dan teman-teman harus menghindari area barat dan utara. Baik, terima kasih. Laporan komandan, sebagian mahasiswa sudah dievakuasi ke aman. Namun masih ada laporan beberapa orang terlibat di lantai 6 Dumpe. Siap, laporan diterima. Siap, koordinator evakuasi, kirimkan bantuan di gedung B, lantai 2. Sebelum kalian mengamankan korban, amankan terlebih dahulu jalannya. Siap, Wakil Komandan. Siapkan tim evakuasi ke lantai 2 gedung B. Pastikan korban terjebak dan terluka. Siap, koordinator, kami bergerak sekarang. Nabila, tolong bantu amankan jalur evakuasi dan cari korban yang terjebak di lantai 2 gedung D sekarang. Saya menemukan korban luka berat di depan gedung D. Tolong mengirim para bantuan segera kepada tim. Siap, laksanakan. Kami akan segera ke sana. Teman-teman mohon perhatian. Dikarenakan ada korban, Anjali tolong siapkan penjaga dan yang lainnya tolong siapkan tandu dan LSP segera. Medis sudah siap. Segera. Bagus. Siapkan tim evakuasi untuk korban berikutnya. Apakah sudah ada korban lain? Sedang dalam pencarian. Bisa dibuka pintunya, bisa dengar saya? Tenang. Lapor ada korban di lantai 2 kelas B. Butuh bantuan karena pintu tidak bisa dibuka, butuh alat bantu untuk membuka pintu. Tolong kirim bala bantuan. Tenang ya, Mbak. Siap, diterima. Tolong bantu ini bisa dibuka. Baik. Hitungan 3 ya. 1, 2. Mbak, tolong geser dari pintu, jangan di dekat pintu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitungan 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Mbak, ada berapa orang di sini? Untuk pasien cukup berat, mohon segera evakuasi dan tindakan tersebut dikhawatirkan akan terjadi gempa susulan. Segera.
siang pemirsa, kembali bersama saya Gina dalam program Berita Klesi Aktual. Kabar duka datang dari Politeknik Negeri Subang di mana gempa bumi berkekuatan sedang atau 4 skala Richter mengguncang kawasan kampus pada pagi hari tadi. Guncangan tersebut dirasakan cukup kuat oleh sivitas akademika yang tengah beraktivitas dan menyebabkan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan ringan. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita sudah terhubung dengan Lydia yang berada di Politeknik Negeri Subang. Silakan Lydia. Baik pemirsa, izin melaporkan berita terkini. Saya Lydia dari Liputan Klesi. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian di mana telah terjadi gempa bumi yang telah memakan banyak korban. Di antaranya korban dengan luka ringan berjumlah 13 orang, korban dengan luka sedang berjumlah 5 orang, dan korban dengan luka berat berjumlah 3 orang. Saat ini para korban sedang dalam proses evakuasi. Baik, itulah data yang telah kami dapatkan langsung dari tempat kejadian. Baik, untuk itu saya kembalikan kepada Gina di studio. Terima kasih Lydia, semoga proses pemulihan dapat berjalan lancar dan seluruh kegiatan akademika segera kembali normal. Demikian laporan singkat kami, tetap waspada dan utamakan keselamatan. Saya Gina, pamit undur diri, selamat siang. Seluruh tim kumpul di titik kumpul, segera. Oke, perhatian semuanya. Laporan hasil akhir pelaksanaan tanggap darurat. Pastikan sektor-sektor berjalan dengan aman. Baik, Komandan. Proses evakuasi telah selesai. Korban telah ditempatkan di titik kumpul dengan aman. Lapor dari tim medis, total korban 15 korban, 1 korban luka ringan atas nama Rafa sudah ditangani, 1 korban luka berat atas nama Ella sudah diberi pertolongan pertama dan akan segera dibawa ke rumah sakit, 1 korban atas nama Mutiara dalam kondisi syok sedang ditenangkan oleh relawan, serta 13 korban lainnya sudah ditangani. Untuk bantuan logistik darurat seperti air minum, selimut, dan P3K sudah didistribusikan ke titik kumpul. Semua relawan sudah membantu korban sudah tenang. Data sementara bertotal 84 orang dan telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Dan juga kami telah mencatat sebagian dan juga telah mengevakuasinya dengan selamat. Untuk transportasi dan kendaraan evakuasi sudah dikerahkan, pasien sudah dialihkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, semua laporan dari tiap tim sudah saya catat dan kami akan menyusun rekap hasil dan evaluasi perbaikan untuk prosedur ke depannya. Luar biasa rekan-rekan semuanya, kita beri apresiasi dulu. Baik, tanggap darurat ini dilaksanakan dengan cepat, terkoordinasi dan aman. Dengan ini, tanggap darurat gempa bumi resmi dinyatakan selesai. Terima kasih rekan-rekan semuanya telah berpartisipasi. Kita jargon dulu. Tanggap darurat sukses! Halo pendengar setia Radio Klesi, kami informasikan berita terkini. Telah terjadi gempa bumi pada hari ini pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan kekuatan 4 magnitudo berpusat di kampus 1 Politeknik Negeri Subang. Gempa dirasakan di beberapa wilayah sekitar dan terdapat beberapa korban yang mengalami luka ringan dan luka berat. Lalu ada korban yang terjebak di ruangan kelas namun telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Kepada seluruh masyarakat, tetap tenang, hindari ketakutan karena petugas sudah dikerahkan ke lokasi gempa. Tetap pantau informasi resmi hanya dari BMKG, BPBD, dan radio kami Radio Klesi. Saya, Salma Alika, melaporkan untuk Anda. Tetap waspada, tetap aman, dan saling membantu sesama. Sama-sama ceria. Tanggap darurat sukses. Tempat gempa susulan.
dan 4, 6, 1, 2, 3. Baik, Komandan, kami akan mengamankan